Prinsip kebebasan berkontrak. Berdasarkan Jurnal Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja, asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ialah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Perjanjian kerja dapat dikatakan sebagai fundamental legal institution dalam hukum ketenaga kerjaan. Perjanjian kerja merupakan satu hal yang paling esensial dalam hukum ketenaga kerjaan karena perjanjian kerja telah melahirkan adanya hubungan hukum, yakni hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Berikut adalah beberapa manfaat utama asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, selama perjanjian itu dibuat secara sah, beritikat baik, dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak mengasumsikan adanya posisi tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak. Hal ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak didasarkan pada kebebasan individu yang memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Dalam konteks hukum perikatan, kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, serta kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Yang keempat, kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk menyesuaikan perjanjian tersebut dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan hubungan hukum antara para pihak. Yang terakhir, asas kebebasan berkontrak memberikan kepastian hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki jaminan bahwa perjanjian tersebut akan ditegakkan oleh hukum. Berdasarkan jurnal yang berjudul Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-kontrak Outsourcing, asas kepribadian dalam outsourcing dapat dimaknai bahwa ada dua pihak, yaitu perusahaan pengguna tenaga kerja, user, mengadakan perjanjian dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa penyedia tenaga kerja akan menyediakan tenaga kerja miliknya untuk dibelanjakan di perusahaan pengguna tenaga kerja. Adanya juga dalam hal ini yaitu tenaga kerja itu sendiri sebagai pihak ketiga. Dan dari hasil jurnal, berlakunya asas kepribadian muncul perkecualian, yaitu ada there than working atau perjanjian berlaku bagi pihak ketiga yang menyebabkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga ini relatif lemah dibandingkan pihak pertama dan kedua. Prinsip kepribadian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari B daripada untuk dirinya sendiri. Serta pada pasal 130 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Namun asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam pasal 136 KUH Perdata tentang perjanjian garansi dan di dalam pasal 1317 KUH Perdata tentang dan trading. Prinsip kepribadian sangat bermanfaat bagi pembuatan perjanjian kontrak tertulis. Dalam arti kepribadian pada perjanjian berfungsi sebagai penjamin bahwa kontrak tersebut disetujui oleh pihak masing-masing tanpa paksaan dari pihak lain secara sepakat demi kepentingan pihak yang bersangkutan. Prinsip konsensus adalah salah satu dari elemen-elemen yang diperlukan untuk memvalidasi suatu kontrak. Tanpa adanya konsensus, suatu perjanjian atau kontrak tidak akan dianggap sah dan mengikat secara hukum. Konsensus juga mengimplikasikan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan atau penipuan. Artinya, mereka harus memahami dan menerima implikasi dari perjanjian tersebut. Manfaat prinsip konsensus. Satu, konsensus dapat menghindari konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. 2. Ketika semua pihak setuju, hal ini dapat meningkatkan komitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perikatan. 3. Prinsip konsensus memastikan bahwa kepentingan dan hak setiap pihak dihormati dan diakui. Contoh prinsip konsensus dalam pengelolaan bisnis bersama. Bisnis yang dijalankan bersama seperti persekutuan atau koperasi, keputusan penting tentang operasi, investasi, atau distribusi keuntungan seringkali membutuhkan persetujuan dari semua pemilik atau mitra. Selanjutnya
adalah etikat baik? Etikat baik adalah salah satu asas yang ada di dalam perjanjian. Ini bertujuan untuk melindungi para konsumen. Beberapa asas yang sering mendasari setiap perjanjian biasanya terdiri atas asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan juga asas mengikatnya perjanjian. Mengenai asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya memberikan keleluasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun, mengenai siapapun, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Salim HS menyatakan bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syaratnya, dan yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tulisan. Asas etikat baik menghendaki bahwa dalam setiap perbuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian. Namun demikian, setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas etikat baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Harusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap mereka. Karakteristik dari asas etikat baik diantaranya adalah keadilan dan kepatutan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran, dan kepatuhan. Sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, konsumen seharusnya terlebih dahulu mencermati draft perjanjian pembiayaan konsumen, sebab banyak klausul-klausul perjanjian yang isinya merugikan konsumen. Di samping itu, peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha-usaha pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrak pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat. Contoh, etikat baik sepenuhnya menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan tertanggung harus transparan dan mengungkapkan semua informasi penting yang diperlukan sebelum mendaftar polis asuransi. Menyatakan bahwa kedua belah pihak harus mengungkapkan semua fakta material sebelum mengambil kebijakan tersebut. Terima kasih. Asas proporsionalitas. Manfaat dari asas proporsionalitas yaitu dalam kebebasan berkontrak memberikan jaminan bahwa perjanjian kontrak mencerminkan keseimbangan yang adil antara kedua belah pihak. Ini membantu mencegah salah satu pihak merugi secara tidak adil, menjaga proporsi dan keadilan dalam ketentuan kontrak, serta mempromosikan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Contoh dari asas proporsionalitas yaitu dalam berkontrak kredit online, asas proporsionalitas dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan pembayaran, bunga, dan sanksi yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan dan kapasitas finansial debitur. Jika suatu perjanjian mengenakan sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap pelanggaran kecil, itu dapat melanggar asas proporsionalitas.